Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Masya Allah. Alhamdulillah pagi hari ini seperti biasa saya senang banget. Saya sudah bersama guru-guru kita yang Masya Allah, sangat kita cintai. Kita akan belajar banyak pagi hari ini jamaah. Apalagi ini kan hari Jumat ya. Hari Jumat kan bagi umat muslim kan bisa disebut juga sebagai hari raya gitu ya. Karena banyak banget ya Ustadz Maulana kesempatan nih yang dapat kita lakukan di hari Jumat ini gitu. Dan insya Allah bisa mengundang banyak pahala, banyak rezeki, banyak amalan juga. Dan ini juga gak untuk laki-laki doang. Insya Allah perempuan juga. Seperti apa sih kita akan bahas pagi hari ini jamaah. Tema kita adalah hal-hal yang menarik rezeki dan ampunan di hari Jumat. Masya Allah, siap-siap ya. Ini Jumat nih, bisa kita langsung praktekkan nih sekarang juga nih setelah kita belajar Islam itu indah. Langsung aja yang pertama tuh aku mau nanya sama Ustadz Syam. Siap. Ustadz Syam, benar gak nih dalam Islam ketika kita bicara mengenai malam Jumat. Malam Jumat nih ya. Katanya banyak banget nih ya amalan, tuh sunah-sunah yang bisa dilakukan yang mendatangkan rezeki sama ampunan. Tapi rata-rata jamaah taunya kalau kita bicara mengenai malam Jumat itu nafkah batin. Oh gitu? Itu aja kayaknya Kalau yang kita tahu. Malam Jumat nih gitu Malam kodenya Jumat ya. nih, Kode gitu malam kan. Jumat nih. Udah kode. Sunnah Nabi katanya. Sunnah katanya. Heeh. Apalagi sih Ustadz Syam selain nafkah Oh batin. baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guruku Ustaz Maulana Habib Utsman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Keutamaan malam Jumat dan apa saja yang bisa kita lakukan di malam Jumat, ternyata di dalamnya ada yang namanya membaca Al-Quran. Dan dari Al-Quran ini biasanya masyarakat mengambil beberapa surah. Yang mana surah-surah yang dipilih ini adalah memang surah-surah yang banyak keutamaannya. Di antaranya ada surah Al-Kahfi, ada surah Ad-Dukhan, ada surah Al-Baqarah, ada surah Ali Imran, dan ada surah Yasin. Yang populer di Indonesia ternyata yakni membaca surah Yasin. Maka subhanallah terjadi perdebatan. Kok bisa orang Indonesia, masyarakat di Indonesia dan masyarakat di luar Indonesia pun sama. Ya, kenapa kok bisa surah Yasin ini lebih populer daripada surah Al-Kahfi? Padahal dari segi hadis, dari segi dalil itu lebih kuat hadis tentang membaca surah Al-Kahfi. Namun ternyata kita masih lebih sering mengamalkan surah Yasin dibandingkan surah Al-Kahfi. Namun tidak serta-merta kita langsung mengatakan, wah baca surah Yasin bidah. Enggak mungkin, karena surah Yasin itu Al-Quran. Ya, siapa yang membaca satu huruf Al-Quran itu keutamaannya luar biasa. Satu huruf loh, apalagi surah Yasin 83 ayat. Banyak sekali hurufnya di dalamnya. Apalagi kalau sambil dimaknai. Nah ada satu hadis walaupun statusnya tidak sekuat dengan surah Al-Kahfi. Walaupun statusnya adalah hadis yang munqati ya. Namun ternyata hadis ini berisi begini. Siapa yang membaca surah Yasin dan surah As-Saffat. Jadi disambung tuh surah Yasin langsung kepada surah As-Saffat karena mereka berdampingan. Surah Yasin dan surah As-Saffat di malam Jumat maka Allah akan berikan kebaikan padanya. Maka diberikan keutamaan-keutamaan padanya. Diampuni dosa-dosanya. Maka subhanallah berkata para ulama hadis ini memang tidak sahih. Hadis ini derajatnya sanadnya terputus. Namun di sisi lain para ulama mengatakan hadis dhaif, lemah, hadis yang mursal, hadis yang mauquf, hadis yang mu'dhal, hadis yang munqati itu semuanya bisa diamalkan kalau tidak sampai derajatnya dengan hasan ataupun sahih bisa diamalkan dalam hal fadailul amal.
Artinya dalam rangka mengambil keutamaan-keutamaan daripada amalan-amalannya. Toh nggak ada larangannya juga. Daripada malam Jumat tidak membaca Al-Quran sama sekali. Apalagi orang tua kita ini teman-teman nih kalau mau negor orang tua itu harus lebih lembut sih. Ya, mentang-mentang udah kajian, wah nggak ada dalilnya surah Yasin, harus baca surah Al-Kahfi. Nggak apa-apa, pelan-pelan surah Yasin dulu, baca surah Al-Kahfi 10 ayat. Minggu depannya surah Yasin tambah Al-Kahfi 20 ayat. Minggu depannya lagi surah Yasin tambah Al-Kahfi 30 ayat. Maka kita mengajak saudara-saudara kita bukan serta-merta menyalahkan amalan orang lain. Kalau itulah amalan yang diajarkan oleh orang tuanya, tidak mungkin juga diajarkan kalau tidak ada keutamaannya sama sekali. Tidak mungkin juga diajarkan oleh orang tua kita kalau tidak ada fadilahnya sama sekali. Maka surah Yasin itu adalah bagian daripada Al-Quran dan membaca Al-Quran itu keutamaannya luar biasa. Apalagi kalau dibaca di hari Jumat ataupun malam Jumat. Allah Ta'ala alam. Masya Allah, jadi jamaah malam Jumat bukan cuma hanya nafkah batin ya Ustaz Syam ya. Sebenarnya baca Quran itu nafkah batin. Karena iya? batin kita sedang disirami. Oh Masya Allah. Batin kita sedang diberi makan. Ya itu untuk makanan batin kita juga ternyata. Masalah, benar juga ya kalau gitu. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Ayo siapa yang semalam habis baca Al-Quran, Masya Allah, insya Allah banyak pahala berlimpah ya. Terus kalau malamnya udah baca Al-Quran, paginya gimana? Ada yang bilang lagi gini nih Ustadz Maulana. Katanya di Jumat pagi itu adalah subuh terbaik. Subuh terbaik. Dan matahari terbit terbaik di hari Jumat itu pagi-pagi. Betul. Katanya banyak juga ampunan dan berkah. Masya Allah. Berarti kalau hari lain enggak istimewa. Maksudnya gimana sih Ustadz Maulana? Iya, mohon penjelasannya Ustadz. Izin Habib, Masya Allah, tabarakallah, izin sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di hari ini Jumat kedua. Hari Jumat kedua sekarang sudah masuk 8 Rabiul Awal 1443 Hijriah. Sudah masuk bulan Maulid. Masya Allah, tabarakallah. Nah buat kita hari ini adalah hari Jumat. Penghulunya hari. Betul tadi kata Mas Soni, penghulunya hari. Ya, hari terbaik. Nah, kalau bulan terbaik bulan Ramadan. Kalau hari terbaik hari Jumat. Dan salat terbaik, matahari terbaik di subuh Jumat. Masya Allah. Subuh Jumat, salat sunnah, ada salat sunat fajar yang luar biasa. Kenapa? Di subuh Jumat itu mengandung keberkahan dan mengandung ampunan. Keberkahan dan ampunan. Salat paling afdal di sisi Allah adalah salat subuh pada hari Jumat secara berjamaah. Sekali lagi secara berjamaah. Dan diupayakan adapun setelah salat subuh juga dianjurkan berzikir. Dan ingat yang biasanya kalau subuh Jumat itu kita baca surah As-Sajdah. As-Sajdah. Pangumpu. Pangumpu itu sesudah salat baca surah Al-Fatihah. Surah yang diambil adalah surah As-Sajdah. Dan ada namanya sujud tilawah. Masya Allah, tabarakallah, sujud tilawah. Dan berikutnya surah Al-Insan. Dari Abu Hurairah berceritakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari terbaik adalah hari di mana matahari terbit pada hari Jumat. Karena Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat dan dimasukkan di surga pada hari Jumat. Karena 5 keistimewaannya hari Jumat itu ada doa diijabah, kemudian Nabi Adam diciptakan, diturunkan di bumi hari Jumat, wafatnya di hari Jumat. Dan siapa yang wafat pada hari Jumat dan terhindar dari siksa kubur. Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi apa? Mohon izin saya sampaikan buat kita semuanya. Ingat ya jamaah, satu hal buat kita. Karena Jumat ini luar biasanya bagaimana dengan wanita juga bisa mendapatkan keutamaan ini. Bukan Jadi cuma laki-laki ya. Bukan cuma laki-laki, perempuan pun bisa. Jadi ikut sama Kak, ini kan subuh Jumat, aku ikut ya salat subuh di masjid. Nah, apalagi ada namanya sujud tilawah, baca surah Al-Waqi, surah Sajadah. Mohon maaf, surah Sajadah. Ini alhamdulillah anak-anak saya suka. Kalau subuh Jumat itu paling senang mereka.
Karena itu bisa. Gak ada sujud tilawah. tilawah. Kalau diceritain, diberikan kemuliaan, keberkahannya itu luar biasa. Nah buat orang tua di rumah, ayo tekankan buat kita untuk bisa mengamalkan ini. Dan ingat, alhamdulillah mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Doa dijabah di malam Jumat. Kemudian ada paginya Jumat. Kemudian di antara dua khutbah. Jadi pas baca khutbah, duduk sejenak, baru naik lagi. Tolong saya praktekkan ini ya. Jadi baca khutbah. Setelah baca khutbah bla 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 bla. Nah, kemudian barakallahu fil Qur'ani wa nafa'ani min ayatil. Kemudian duduk. Di situ cepat berdoa. Oh. Baru berdiri lagi. Pas itu sebentar aja. Itu lamanya kayak membaca surah Al-Ikhlas. Lamanya Baru naik lagi. Baru naik lagi. Di antara itu ada doa dijabah. Yang kemudian yang kelima di waktu asar. Di waktu asar. Di hari Jumat. Masya Allah. Masya Allah, berarti itulah amalan yang bisa kita lakukan di pagi hari. Bahkan di hari itu lebarannya dalam sejumat, sepekan. Itu hari Jumat. Dan penghuni kubur itu menanti siapa yang mau datang ziarahi dia di hari Jumat. Penghuni kubur menanti akan diziarah. Ntar boleh juga dibahas tuh kalau gitu tuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Jadi kalau kita hari Jumat, apalagi tadi aku senang banget sholat subuhnya berjamaah sama Ustadz Maulana. Insya Allah bisa baca surat As-Sajdah. Tadi ya, saya mau baca ya. surah As-Sajdah, tapi takut nanti ada apa-apa anak-anak. Baik, jamaah siap-siap ya, apalagi laki-laki. Bentar lagi masih lama sih, hari ini kita akan sholat Jumat. Jadi pakaian terbaiknya udah disiapin belum? Kayak tayangan ini nih, pakaian untuk berangkat Jumatan. Kita lihat tayangannya, silakan. Sayang, Dimas, mau kemana? Ya Jumatan lah Pak Bu. Iyalah Pak, menjalankan kewajiban. Jumatan itu dianjurkan berpakaian bersih dan rapi. Coba kalian berharap ke sana. Dan tidak banyak tulisannya seperti ini, kaosnya. Nanti bisa mengganggu jamaah lain. Pahala kalian bisa berkurang loh. Nah, mendingan kalian pulang sono, ganti baju yang bagus. Masih ada waktu ini. Gimana Pak Abu, baju saya sudah rapi kan? Iya, rapi, Eng. Saya juga Pak Abu, udah rapi, nggak ada tulisan lagi. Iya sih, nggak ada tulisannya. Tapi masa kaosnya dibalik gitu? Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi. Dari tayangan ini ada yang mau aku tanyain sama Habib Usman. Menarik Habib, ini. menarik banget ya Habib ya, ini bicara mengenai pakaian gitu kan. Aku pengen nanya, benar nggak kalau di hari Jumat ini kita harus menyiapkan dua pakaian? Ini aku bingung nih, maksudnya dua pakaian ini apa nih? Apakah ini laki-laki dan wanita harus menyiapkan dua pakaian ini Couple juga? Iya. Atau hubungannya dua pakaian ini adalah dengan rezeki dan ampunan. Maksudnya apa sih Habib Nah Usman? ini menarik. Afwan Mas Soni, Afwan Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Silakan Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahri ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat. Ya alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah banyak ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Insya Allah bisa diamalkan untuk diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Insya Allah ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kalian untuk membeli dua buah pakaian untuk salat Jumat, kecuali pakaian untuk bekerja. Maknanya apa? Yang pertama adalah kita mempunyai pakaian untuk Jumat kita. Karena Jumat adalah hari kemenangan kita, hari raya kita. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi sampaikan Ustaz Maulana, khairu yauman talat alaihi syamsu yaumal Jumat. Jumat ini adalah hari terbaik. Karena apa? Terbitnya matahari. Yang dimana matahari ini adalah matahari keberkahan di hari Jumat. Yang dimana hari Jumat tersebut bukanlah hari kiamat. Hari Jumat adalah dimana hari terbitnya matahari, di dalamnya keberkahan. Karena kita bisa hidup di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak pahala di dalamnya.
Pakaian kita siapkan, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai pakaian yang bagus, pakai pakaian yang di dalamnya penuh dengan tujuan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada berpakaian yang rapi, yang sopan, bukan pakaian sutra, tapi pakaian yang sesuai dengan syariat agama. Dan juga kalau misalkan kita mengerti dan memahami bahwasanya pakaian tersebut tadi tuh nggak boleh yang bergambar. Coba contohin. Aku punya pakaian Dan nih juga yang mau aku kasih lihat nih. pakaiannya juga yang benar, yang sopan. Masa kita nggak punya nggak punya uang untuk beli, nggak mampu nggak apa-apa. Pakai pakaian yang terbaik baginya. Tapi kalau mampu beli. Izin Bib, Nah. pakaian ini gimana Bib? Bisa nggak Bib? Nah, Oh. kalau ini kan baju koko Masya Allah, ya kan? Ini. Nah, kalau itu kan kemeja buat Iya. bekerja, ini kan kaos. Iya. Sekarang kalau tanya, kalau ini ketemu sama pemimpin ataupun Iya. raja, kira-kira bisa gak pakai kayak gini? Enggak. Ya kan? Ini menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah Tuhan kita. Iya, Ya kan? Kalau menghadap kayak gini kelihatannya kan rapi. Iya. Tapi kalau misalkan lihat ada nyanyi bergambar nggak gambarnya boleh. banyak. Dalam syariat Jangan bergambar ya? nggak boleh. Kalau ini berarti dong. Nah, apalagi ada kayak gini bacaan tuh, nggak boleh juga tuh. Ini Nggak berarti ya, Bib? boleh. Nah, kalau misalnya kayak gini kan, Polos. nah kalau polos masih diperbolehkan. Ah, Nah, pakai baju koko lebih baik. Baik. Masa kita nggak mampu buat beli baju Iya koko? benar, ini 5.000 Bib, atau Bib ini 3.000. Ente di sini dagang. Ah, iya, ya. Nah, intinya adalah pakailah pakaian terbaikmu. Punya rizki beli, nggak punya rizki pakai yang terbaik yang bagus. Punya rizki bismillah, Masya Allah. Masya Allah. Jangan ketemu ente pacaran bagus, pacaran haram. Haram nggak boleh. Ya kan? Ketemu orang teman-teman bergaul kemana-mana pakai Keren, pakaian bagus. tapi Sholat? ya kan, menghadap kepada Allah Tuhan kita Aduh. jelek nggak boleh Ya dong. Allah, nauzubillah min Harus yang terbaik. Kita menghadap kepada Allah yang akan menyelamatkan kita, yang Masya menolong kita, Allah. dan kita minta kepada Tuhan kita pertolongan. Masya Allah. Habib terima kasih Habib. Tapi Sama-sama. memang benar sih kadang kalau misalnya aku lihat bukannya menjudge ya. Teman-teman di luar sana kalau sholat segala macam bajunya kayak seadanya apa segala Tapi yang macam. terbaik warna putih. Yang terbaik warna putih. Jadi Oh iya, disiapkan ya pakaian jamaah terbaiknya. pakaian terbaik untuk kita sholat Jumat. Bajunya yang baik, yang bagus, yang sopan. Untuk kita menghadap sama Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih Habib Usman Ya, untuk penjelasannya. Tapi ada satu hal yang jangan lupa. Udah pakaiannya bagus, pakaian yang terbaik. Nggak mandi. Wah gimana itu ya kan harus mandi dulu ya. Ustadz Syam. Ya. Bener gak sih? Emang bener ya? Hari Jumat tuh kayak ada mandi-mandi yang kayak wajib banget dilakukan. Dan bisa amalan itu bisa mendatangkan pahala, rezeki juga. Emang bener Ustadz Syam? Namun tania sojuma sebenarnya memelok nakot cemeki yolo. Nah, apalagi nakos sojumai. Iya. Mai galak da keutamaanna nareki pang Allah Ta'ala. Iya aja tak kalau na jamaah. Apa? Kok ini ri Islam itu indah. Di mana maita? Enggak lama kok. Gitu Pinter banget ya. Bagus ya? Tadi. Oh, ajak kalau lau. Ajak kalau lau Ah, jamaah. Oh, ini kalau Islam lau. indah. Oh, luar biasa ya. Tetapi Islam Di mana itu maita? indah. Enggak lama kok. Jamaah oh jamaah. Alhamdulillah. Wah, udah tahu bahasa Bugis ya. Bagus ya Ji. Oh.